Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Perkenalkan, nama aku Kanahla. Hari ini kakak mau berdongeng nih dengan judul Katak dan Teman-temannya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dongeng, kita kenalan dulu yuk, hewan-hewan apa saja sih yang akan kakak ceritakan hari ini. Nah, di sini kakak ada 4 boneka jari. Yang pertama ada katak. Siapa yang tahu katak bagaimana? Iya, katak itu hewan yang bisa melompat-lompat. Katak juga bisa hidup di darat dan di air. Nah, ada yang tahu gak makanannya katak apa? Iya, makanannya katak bisa lalat, bisa nyamuk, bisa juga jangkrik. Yang hewan kedua ada kelinci nih. Ada yang tahu gak ciri-ciri kelinci itu bagaimana? Iya, kelinci juga bisa melompat-lompat ya. Kelinci hidupnya hanya bisa di darat saja. Nah, makanannya kelinci apa sih? Iya, betul, makanannya kelinci itu wortel. Nah, hewan ketiga ada tikus. Ada yang tahu gak tikus itu ciri-cirinya gimana? Iya, tikus itu sering berlari-larian ya. Tikus makanannya apa sih? Iya, tikus makanannya bisa kacang-kacangan, bisa juga keju seperti yang ada di film Tom and Jerry. Nah, yang terakhir ada bebek. Ciri-ciri bebek bagaimana? Ya, bebek itu paruhnya panjang ya. Makanannya bebek apa sih? Makanannya bebek itu bisa ikan, bisa juga jagung. Nah, kita udah kenalan nih sama keempat hewan yang akan kakak dongengkan hari ini. Tapi sebelum masuk ke dongengnya, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita doa yuk sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma. Di suatu hutan tinggallah seekor katak yang sangat baik hati. Setiap harinya dia selalu menjaga serta merawat kebun miliknya. Ia memanen sayurannya ini bukan hanya untuk dirinya saja, melainkan untuk seluruh teman-temannya yang berada di hutan. Nah, ketika hari memanen tiba, di suatu pagi-pagi buta datang seekor temannya katak ke rumahnya katak. Kira-kira siapa ya temannya katak yang ke rumahnya katak pagi-pagi? Iya, betul, kelinci. Kelinci ini datang nih pagi-pagi buta ke rumahnya katak. Kira-kira ada apa ya? Iya, kelinci ini mau membantu katak untuk memanen sayuran. Hai temanku katak, apakah hari ini hari memanen sayuran? Iya, betul kelinci, ada apa ya? Kamu pagi-pagi sekali datang ke rumahku. Jika kamu mengizinkan, aku ingin membantumu untuk memanen sayuran. Oh, tentu saja boleh temanku. Nah, kemudian katak ini masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil peralatan memanen. Di tengah-tengah mereka berdua memanen, lewatlah 2 temannya katak. Kira-kira siapa nih temannya katak? Iya, betul, ada tikus dan bebek. Tetapi mereka berdua ini tidak menghampiri katak dan kelinci, melainkan mereka berdua malah berbisik. Hai bebek, lihat deh, kelinci membantu katak untuk memanen sayuran. Ya, aku melihatnya. Padahal kan kelinci itu hanya pura-pura baik di depan katak. Apa maksudmu pura-pura? Iya, kelinci itu hanya ingin mendapat jatah sayuran yang lebih banyak. Oleh sebab itu, dia membantu katak untuk memanen sayuran. Kemudian, bebek dan tikus pun pergi meninggalkan pekarangan rumah katak. Nah, tak terasa nih, hari sudah semakin siang dan memanen sayuran pun telah selesai. Kemudian, katak memerintahkan kepada kelinci untuk memanggil seluruh hewan-hewan yang ada di hutan untuk mengambil jatah sayuran di rumah katak.
Hai kelinci, apakah kamu mau membantuku memanggil teman-teman yang ada di hutan untuk mengambil jatah sayuran di rumahku? Ya, baiklah Katak, aku akan memanggil teman-teman yang ada di hutan untuk mengambil jatah sayuran di rumahmu. Terima kasih kelinci. Sama-sama Katak. Dan kemudian rumah Katak pun menjadi sangat penuh dengan teman-temannya untuk mengambil jatah sayuran. Tapi di tengah keramaian itu, Katak bingung mengapa bebek dan tikus tidak datang ke rumahnya untuk mengambil jatah sayuran. Kemudian kelinci menyusuri hutan dan melihat bebek dan tikus. Kemudian kelinci bertanya kepada mereka berdua mengapa tidak datang ke rumahnya Katak untuk mengambil jatah sayurannya. Hai tikus dan bebek, mengapa kalian tidak ke rumahnya Katak? Untuk apa kami ke sana? Bukannya jatah sayurannya sudah kamu ambil semua ya kelinci? Apa maksudmu, tikus? Sudahlah, kau jujur saja kelinci. Kamu kan hanya pura-pura baik di depan Katak karena ingin mendapat jatah sayuran lebih banyak. Ini semua tidak seperti yang kalian pikirkan. Bahkan aku pun belum mengambil jatah sayuranku. Sudahlah, kita pergi saja bebek. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan kelinci. 2 minggu kemudian, sejak kejadian tersebut, setiap kali hari memanen tiba, kelinci tidak lagi membantu Katak untuk memanen sayuran. Karena kelinci ini tidak nyaman atas tuduhan yang dikatakan oleh bebek dan tikus. Bahkan ketika Katak meminta tolong atau meminta bantuan kepada kelinci untuk memanen sayuran, kelinci tetap menolaknya karena dia merasa tidak nyaman atas tuduhan tersebut. Nah, suatu ketika bebek dan tikus pergi ke suatu tempat. Tetapi di tengah perjalanan mereka berdua terperosok ke dalam lubang sedalam 2 meter. Dan ternyata lubang itu telah disiapkan oleh pemburu untuk mencari tahu apa saja hewan yang ada di hutan. Kemudian mereka berdua pun berteriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong kami di sini, tolong. Kemudian kelinci pun mendengar teriakan minta tolong tersebut. Kelinci pun menyusuri hutan untuk mencari tahu dari mana asal suara tersebut. Kemudian kelinci melihat tikus dan bebek di dalam lubang tersebut. Wahai temanku, tikus dan bebek, mengapa kalian ada di dalam lubang? Tolong kami kelinci, kami masuk ke dalam lubang ini. Baiklah, aku akan membantu kalian berdua. Kalian tunggu ya. Nah, kemudian kelinci mencari alat untuk membantu mengeluarkan tikus dan bebek. Kemudian kelinci mendapatkan sebuah tali yang panjang untuk menarik keluar bebek dan tikus. Nah, di tengah-tengah itu datanglah Katak untuk membantu mereka berdua. Akhirnya mereka berdua pun selamat. Terima kasih kelinci karena kamu telah mengeluarkan kami berdua dari lubang ini. Iya, sama-sama tikus, tapi kalian berdua juga harus berterima kasih kepada Katak karena dia telah membantuku untuk menarik kalian. Iya, terima kasih ya kelinci dan Katak. Karena kalian berdua, kami sudah keluar dari lubang ini. Iya, sama-sama bebek. Kelinci, aku minta maaf ya atas tuduhan yang dahulu pernah kami tuduhkan kepada kamu. Iya, tidak apa-apa bebek. Aku sudah lupa akan kejadian tersebut.
Nah, akhirnya mereka berempat pun hidup damai dan tidak ada lagi pertengkaran di antara mereka berempat. Nah, pesan moral dari dongeng tersebut ialah kita tidak boleh untuk menuduh sembarangan teman kita tanpa adanya bukti, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kita harus berbaik sangka kepada teman kita, tidak boleh menuduh sembarangan, tidak boleh memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Jadi adik-adik semua tidak boleh nih menuduh-nuduh sembarangan teman kita. Misalkan adik-adik kehilangan pulpen, nah terus adik-adik menuduh nih teman adik-adik yang ada di sebelahnya atau yang ada di mana, bilang kalau dia mengambil pulpen kita, tapi kita tidak melihatnya. Nah, jangan ya, kita tidak boleh menuduh orang sembarangan karena itu akan sangat melukai hatinya. Jadi, kita harus tetap berbuat baik kepada sesama teman kita. Sekian dari dongeng kakak. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.